Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chu Yueli tidak hanya terkejut, dia sudah benar-benar terdiam. Jumlah keheranan yang dia rasakan di dalam hatinya, bahkan jauh melebihi apa yang dirasakan orang lain. Ini karena dia mengetahui dengan jelas seperti apa kondisi Yun Che 18 bulan yang lalu. Jujur saja, Yun Che saat itu hanyalah tumpukan lumpur yang tidak pernah bisa menopang dinding di matanya. Jika bukan karena desakan Xia Qingyue untuk menikah dengannya, dia bahkan tidak akan meliriknya sedikit pun. Sementara itu, bakat, kemampuan pemahaman, serta mentalitas Xia Qingyue sama sekali tidak pernah terdengar sepanjang hidup Chu Yueli. Konstitusinya yang dapat mengembangkan seni yang mendalam tanpa menghiraukan persyaratan kekuatan yang mendalam, dan bahkan dapat secara langsung membuka domain, bahkan membuat Nyonya Asgard Gong Yuxian tidak dapat menahan keheranannya. Dia telah menjadikan Xia Qingyue sebagai murid sejak dia berusia 12 tahun dan telah mengajarinya seni awan beku. Dia bahkan secara pribadi membantu Xia Qingyue menyetel tubuhnya menggunakan kekuatannya sendiri dari alam mendalam langit. Selama dia berada di Frozen Cloud Asgard, harta tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun warisan, semuanya digunakan tanpa terkendali padanya. Selain itu, Xia Qingyue tidak hanya menjadikan Chu Yueli sebagai gurunya, dua makhluk terkuat di Frozen Cloud Asgard, Chu Yuechan dan Gong Yuxian, keduanya menghabiskan banyak usaha untuknya. Untuk membuat energi awan bekunya mencapai kemurnian ekstrim, Chu Yuechan bahkan telah pergi untuk mendapatkan 3 inti binatang alam mendalam langit meskipun menghadapi risiko yang sangat besar. Melihat sejarah Frozen Cloud Asgard, mereka tidak pernah berinvestasi sebanyak itu pada murid manapun. Hanya setelah semua itu, barulah Xia Qingyue yang sekarang muncul. Namun saat ini, Chu Yueli baru saja berdiri di sana dan menyaksikan pemuda yang awalnya hanya bisa dianggap sampah itu, menghancurkan domain cloud beku milik Xia Qingyue. Kemampuan Xia Qingyue untuk membuka sebuah domain telah membalikkan pengetahuan akal sehat semua orang. Tapi Yun Che sebenarnya mampu menghancurkan domain, hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menghancurkan Frozen Cloud Domain dengan menggunakan darah Phoenix, kekuatan Yun Che hampir habis, dan kondisi Xia Qingyue juga tidak lebih baik darinya. Membuka domain dengan memanfaatkan kekuatan alam mendalam bumi, pengeluarannya tidak diragukan lagi sangat besar. Hanya dengan menyulap domain saja sudah menghabiskan lebih dari 70% energi mendalam Xia Qingyue. Mempertahankannya selama beberapa saat setelahnya, sekali lagi menghabiskan lebih dari 60% sisa kekuatannya. Selain berbagai pengeluaran sebelumnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki sisa 5% dari kekuatan biasanya. Terlebih lagi, ketika domainnya dihancurkan, hal itu juga membuatnya menderita sejumlah serangan balasan, yang telah merusak sedikit pembuluh darahnya yang dalam, menyebabkan kendalinya terhadap energi yang dalam mulai menjadi canggung. Wajah Xia Qingyue awalnya seputih salju, tapi saat ini, warnanya sangat putih, sampai-sampai Anda bahkan tidak bisa melihat sedikit pun warna darah. Tapi setidaknya, dia terlihat jauh lebih baik daripada Yun Che yang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Keduanya saling memandang lurus dengan jarak kurang dari 30 meter di antara mereka. Rasa sakit dan ketegangan terus-menerus muncul di tengah ketenangan di mata Yun Che, sementara mata Xia Qingyue malah bergejolak hebat, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan yang dia terima sekarang. Saat dia diam-diam mengerang kesakitan, Yun Che perlahan berdiri menggunakan Dragon Vault sebagai dukungan. Dia dengan ringan mengatupkan giginya, menatap Xia Qingyue yang berada tepat di depan matanya, dan berkata dengan suara rendah. Kamu sebenarnya tidak terluka oleh api tadi, tidak apa-apa juga. Nyala api tadi, bahkan aku tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Jika kamu ditelan oleh mereka,
mungkin mereka akan melukaimu dengan parah jika pakaianmu terbakar. Aku tidak ingin istriku dilihat oleh orang lain. Kata-kata Yunce diucapkan terputus-putus, dan setiap beberapa kata disertai dengan napas terengah-engah. Tangan Yunce mencengkeram sesar naga dengan erat, tapi dia tidak menariknya keluar dari tanah, seolah-olah dia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup. Yunce menutup kedua matanya, dan setelah terengah-engah dalam waktu yang lama, aura dan suaranya tiba-tiba mulai tenang. Kekuatanku yang tersisa, hanya cukup bagiku untuk mengayunkan satu serangan lagi. Jika kamu bisa menerima serangan ini, maka itu berarti kamu telah menang. Namun, aku benar-benar, sama sekali tidak akan kalah darimu. Jadi serangan pedang ini, apapun yang kamu lakukan, mustahil untuk diterima. Sesar naga ditarik keluar dari tanah. Beratnya lebih dari 4.000 kilogram, menyebabkan kedua tangan yang digenggam Yunce sedikit bergetar. Bersiaplah untuk menerima pedangku, King Yue. Ingatlah kemuliaan sekte Anda, dan ingat juga apa yang saya katakan kepada Anda sebelum pertarungan, berikan aku semua yang kamu punya. Jika tidak, kamu akan mengecewakan Frozen Cloud Asgard, mengecewakanku, dan juga mengecewakan dirimu sendiri. Pemuda dengan usia yang sama di depannya nampaknya tampak sangat jauh, karena dibandingkan dengan saat vena mendalamnya dilumpuhkan saat itu, Yunce di depan matanya dan Xiao Ce sebelumnya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Namun di mata Xia King Yue, pemuda di depannya yang nasibnya terbalik sangatlah familiar. Tatapannya, nada bicaranya, kesombongan yang terpatri di tulangnya, terutama sifat keras kepala yang tidak bisa dihilangkan bahkan dengan 100.000 ekor lembu jantan, mereka semua persis sama dengan Yunce yang dia kenal setelah beberapa hari dan malam singkat bersamanya. Xia King Yue tidak berkata apa-apa, namun roh es yang awalnya menghilang sekali lagi muncul dan melayang di sekelilingnya. Di belakangnya, teratai es raksasa perlahan-lahan mekar. Pita bunga salju Ice Phoenix melayang di depannya, dan menampilkan bentuk es yang aneh. Aura yang sangat berbahaya dilepaskan dan dipancarkan dari setiap sentimeter dan inci pita bunga salju Ice Phoenix, memberikan tekanan yang sangat berat terhadap Yunce. Ini adalah skill utama Frozen Cloud, gaya dasar Ode of the Crescent Moon. Junior Sister Xia sangat lemah saat ini. Apakah dia masih bisa mengeksekusi skill ini? Melihat kondisi si King Yue, Sui Wushuang berkata dengan cemas. Hampir tidak mungkin. Sepertinya, King Yue juga akan memberikan segalanya. Langkah ini, bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dilawan oleh Yunce, kata Chu Yueli. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia kurang percaya diri. Meskipun Yunce saat ini tampaknya bahkan tidak mampu menjaga keseimbangannya, berbagai hal yang dia tunjukkan darinya sebelumnya, terutama api yang membakar bahkan Frozen Cloud Domain, membuat Chu Yueli tidak lagi berani meremehkan ini, pemuda yang tampaknya tidak mengancam sama sekali. Dia sudah tidak berani menebak prestasi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kesalahan naga perlahan-lahan diangkat oleh Yunce ke atas kepalanya. 54 pintu masuk mendalam dewa jahat dengan cepat berkembang, dengan liar mengumpulkan semua energi mendalam yang tersisa di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat permukaan tanah di bawah kakinya hancur. Dan saat dia melompat dari tanah, pedang berat itu melayang di udara dan menebas ke bawah dengan keras. Kemarahan Tuan. Meskipun kekuatan di balik serangan pedang ini jauh lebih lemah dibandingkan serangan sebelumnya, itu masih sangat menakutkan. Xia King Yue juga melompat ke atas, semua roh es di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang kacau balau. Pita bunga salju Phoenix es miliknya mengubah kelembutan menjadi ketahanan, dan terlipat menjadi bulan sabit seputih salju. Saat dipenuhi dengan Frozen Cloud Energy, ia berkilau dengan pancaran kristal es yang menyilaukan dan berbenturan keras di udara dengan Dragonfall. Dengan suara yang keras,
lingkaran distorsi spasial yang sangat besar muncul jauh dari tempat Dragon Vault dan Ice Phoenix Snowflower Ribbon berbenturan. Aura yang sangat dingin benar-benar menyelimuti Yunce, dan kekuatan besar yang berasal dari Ice Phoenix Snowflower Ribbon dengan kuat menghancurkan patahan naga menjadi bentuk bulan sabit. Mata Yueche tiba-tiba membelalak. Pada saat tabrakan itu, tangannya hampir mati rasa. Dia dengan gigi mengatupkan giginya, dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam sesar naga. Namun kekuatannya yang tersisa terlalu jauh dari serangan kekuatan penuh Xia King Yue. Kekuatan Overlord's Fury benar-benar diblokir, dan bahkan sisa kekuatan itu dengan cepat ditelan, dan semburan kekuatan sedingin es, yang bisa mengalahkannya sepenuhnya, menerkam ke arah wajahnya. Jadi tidak ada pilihan selain menggunakannya. Situasi seperti ini, sama sekali tidak mengejutkan Yueche. Bagaimanapun, dia memahami situasinya saat ini lebih baik daripada orang lain. Merasa kekuatannya sendiri benar-benar ditekan, dia tiba-tiba menarik napas, dan mengeluarkan lolongan seperti binatang dari mulutnya. Pembuluh darah dan tubuhku yang dalam, kamu harus bertahan. Alam ketiga Dewa Jahat, Api Penyucian. Mengikuti nyanyian diam internal Yunce, gerbang ketiga Vena mendalam Dewa Jahat, Api Penyucian, dibuka untuk pertama kalinya. Saat api penyucian dibuka, cahaya merah iblis yang aneh tiba-tiba dilepaskan dari gerbang ketiga, menyinari keseluruhan Vena mendalam dengan warna merah tua seolah-olah diwarnai dengan darah segar. Lampu merah tidak hanya ada di dalam pembuluh darah mendalam, dan juga memancar keluar dari pembuluh darah mendalam, membentuk lapisan cahaya merah darah di sekitar tubuh Yueche. Bagian putih di kedua mata Yunce benar-benar hilang, dan menggantikannya, ada dua pupil yang berubah menjadi merah darah. Aura jahat dan jahat yang mirip dengan yang berasal dari api penyucian, juga tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, menyebabkan Xia King Yue benar-benar mati lemas dalam sekejap. Gaya ketiga Dewa Jahat, menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Suara ledakan yang bergemuruh seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Seluruh arena wacana pedang bergetar dengan intensitas yang tak tertandingi, dan bahkan seluruh area tanah mulai bergoyang, seolah-olah bencana alam yang mengerikan tiba-tiba turun. Dalam suara ledakan yang sangat besar, telinga beberapa praktisi tingkat rendah segera kehilangan kemampuan untuk mendengar. Dan di Sword Discourse Arena, pecahan bebatuan dan pasir yang beterbangan terbang hingga ketinggian hampir 300 meter, dan untuk sesaat menutupi langit dan matahari, sekaligus menyembunyikan sosok Yueche dan Xia King Yue sepenuhnya. Jeritan ketakutan bergema di seluruh Sword Discourse Arena, dan keheranan yang tak tertandingi muncul di wajah setiap orang sekali lagi. Tidak peduli apakah itu Yueche, atau Xia King Yue, mereka berdua jelas hampir kehabisan energinya, namun kekuatan serangan ini melampaui segalanya sebelumnya. Itu sama sekali tidak kalah dengan gelombang api yang dahsyat itu, yang bahkan membakar domain Frozen Cloud, dengan cara apapun. Bahkan sulit bagi seorang ahli alam mendalam bumi untuk menghasilkan gelombang arus dan kekuatan udara yang begitu mengerikan. Jadi bagaimana mungkin hal itu bisa muncul dalam bentrokan antara dua praktisi muda yang sebagian besar kekuatannya sudah habis? Debu memenuhi udara, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika mereka mencoba membayangkannya, mereka sama sekali tidak mampu membayangkan apa yang mereka gunakan untuk menciptakan tabrakan yang mengguncang bumi. Getaran di Sword Discourse Arena segera berhenti, dan debu juga mulai menyebar. Saat garis pandang mereka menjadi jelas, semua orang menghirup udara dingin. Apa yang muncul di depan mata mereka, adalah sebuah kawah besar dengan diameter setidaknya 200 meter. Tepian Sword Discourse Arena juga telah hancur total, dan tidak ada satupun bagian panggung yang lengkap dapat ditemukan. Di tengah-tengah lubang besar itu, ada dua siluet yang benar-benar diam, melihat mereka, semua orang menahan napas. Tatapan mereka membeku,
dan mereka bahkan tidak mampu mengeluarkan sedikit pun suara. Xia Qingyue diam-diam berdiri di sana, rambut hitam panjangnya berantakan, dan seluruh tubuhnya ternoda oleh tanah. Ada semacam kebingungan yang tak terlukiskan di matanya yang jernih, saat dia dengan heran menatap Yun Ce di depannya. Yun Ce pingsan kurang dari 10 langkah darinya. Semua pakaiannya tercabik-cabik dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah menghadap ke bawah. Dari sudut mulut, dahi, anggota badan, punggung, pada dasarnya di setiap bagian tubuhnya, aliran darah mengalir keluar. Tangan kirinya mencengkeram tanah, punggung tangan kanannya sudah seluruhnya diwarnai merah oleh noda darah, namun tangan itu masih memegang erat pegangan sesar naga. Akhirnya, selesai. Meskipun api penyucian baru dibuka tidak lebih dari 3 tarikan napas, bagi tubuh Yun Ce yang hampir kehabisan tenaga, tidak diragukan lagi itu adalah beban yang hampir merusak. Selanjutnya, saat berada di bawah api penyucian, dia juga dengan paksa mengeksekusi gaya ketiga dewa jahat yang saling melengkapi, menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Itu adalah serangan pamungkas yang dia lepaskan menggunakan kekuatan tekad dan jiwanya. Bahkan membuat jiwanya menahan beban yang sangat besar yang tidak sedikit pun melebihi beban tubuhnya. Merupakan keajaiban bahwa dia masih mampu mempertahankan kesadarannya untuk sementara. Permukaan tubuhnya memiliki luka yang tak terhitung banyaknya, dan hanya organ dalamnya yang tidak rusak parah. Yun Ce berhasil melebarkan sudut mulutnya dengan susah payah dan mengeluarkan senyuman puas yang juga membawa kegembiraan yang mendalam. Dia menutup matanya, dengan bebas membiarkan kesadarannya jatuh menuju kegelapan. Kesadaran terakhir, berubah menjadi jejak suara yang hanya bisa didengar oleh Xia Qingyue. Alasan kedua aku datang ke turnamen pemeringkatan, adalah untuk membuktikan kepadamu bahwa, aku, Yun Ce, memenuhi syarat untuk menjadi suamimu, dan bukan balasan terima kasihmu. Waktu perlahan berlalu dalam keheningan, 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas, 4 tarikan napas. Hanya sampai Yun Ce pingsan dan tidak ada lagi gerakan apapun, barulah penonton akhirnya sadar kembali. Pertandingan ini, akhirnya berakhir. 9 napas, 10 napas. Ling Wugu selalu menjadi yang paling dekat dengan pertandingan dari awal hingga akhir, dan juga orang yang paling jelas merasakan guncangan yang terjadi sebelumnya. Jika seseorang mendekatinya sekarang, mereka akan menyadari bahwa dahinya dipenuhi keringat dingin, benar. Seorang ahli tertinggi dari alam mendalam langit peringkat 8, yang memegang posisi sangat tinggi bahkan di Villa Pedang Surgawi, sebenarnya terkejut hingga berkeringat dingin akibat pertarungan antara 2 anak muda. Setelah 10 napas waktu berlalu, Ling Wugu akhirnya sadar kembali. Dia melirik Yun Ce dengan tatapan yang sangat kompleks, sebelum dengan cepat menenangkan pikirannya dan dengan keras menyatakan dengan suara yang kuat, Yun Ce telah jatuh selama 10 napas waktu. Pemenang pertarungan terakhir turnamen pemeringkatan ini adalah Yun Ce pingsan dan belum bangun untuk waktu yang lama. Ini juga menandakan bahwa pertarungan antara dia dan Xia Qingyue akhirnya berakhir. Pertarungan terakhir turnamen pemeringkatan akhirnya ditutup. Turnamen telah berakhir, tetapi tidak ada yang mampu menahan keterkejutan yang mereka alami selama beberapa waktu. Tak satu pun dari 2 finalis berasal dari Heavenly Sword Villa. Mahkota kemenangan pada akhirnya telah jatuh ke tangan Frozen Cloud Asgard, namun semua ini tidak penting saat ini. Pertandingan ini membuka mata dan memungkinkan setiap penonton berjalan melewati api dan es 9 surga. Setiap adegan dengan kejam menabrak visi dan semangat mereka. Kedua finalis baru berusia 17 tahun, namun mereka telah bertarung dalam pertarungan beberapa kelas di atas alam mendalamnya sendiri dan telah menghancurkan pemahaman siapapun tentang pertarungan. Khususnya Yun Ce, meskipun dia akhirnya dikalahkan oleh Xia Qingyue, kekuatannya memang hanya berada di alam mendalam sejati,
namun telah memungkinkan dia untuk menimbulkan kejutan yang bahkan lebih mengejutkan daripada Xia Qingyue. Di hadapan kejayaan kedua anak muda ini, segala kejayaan yang dimiliki Villa Pedang Surgawi ditutupi. Bahkan, generasi muda terkuat, yang diakui publik, Ling Yun rupanya telah dikalahkan tanpa ruang untuk berdebat. Peri kaca beku, selamat telah mendapatkan tempat pertama. Master Sekte yang duduk di sebelah kanan kursi Frozen Cloud Asgard, berkata dengan tergesa-gesa. Namun, bahkan sebagai Master Sekte, dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Chu Yue-chan. Master Sekte yang duduk di sebelah kiri segera tersanjung, Asgard yang hebat mampu melatih bakat luar biasa seperti itu layak mendapat tempat pertama. Saya membayangkan ketenaran Frozen Cloud Asgard akan menyebar ke seluruh dunia. Chu Yueli sedikit mengencangkan alisnya dan tidak menjawab. Hasil akhirnya membuatnya bernapas lega. Ini adalah akhir idealnya. Ini akan menjadi pertama kalinya Frozen Cloud Asgard melanggar tradisi dan pertama kalinya mereka merebut posisi pertama. Sejak saat itu, hasil turnamen pemeringkatan hari ini akan menyebar dan pengakuan serta ketenaran yang diperoleh Frozen Cloud Asgard juga akan jauh melampaui kejayaannya sebelumnya. Namun, jalan untuk mendapatkan akhir yang sempurna ini ternyata lebih sulit dari yang dia duga. Hambatan terbesar yang dia duga sebenarnya bukanlah Ling Yun, tapi sebaliknya, seseorang yang hampir dia lupakan. Seorang anak laki-laki yang lumpuh pembuluh darahnya yang dalam 18 bulan yang lalu, yang bahkan tidak memiliki satupun hal baik tentang dirinya, dan bahkan telah dikeluarkan dari klannya. Yun Ce kehilangan kesadaran, tapi Xia Qingyue tampak baik-baik saja. Chu Yue-chan seharusnya merasa lega. Namun, sebagai Master Xia Tiyue, dia memiliki pemahaman penuh tentang kemampuan Xia Tiyue. Dan tahu bahwa kekuatan gempa yang baru saja dilepaskan pasti tidak dilepaskan oleh Xia Tiyue. Meskipun sepertinya Yun Ce terjatuh dan Xia Qingyue tidak terluka, dia tidak bisa tenang. Yun Ce telah jatuh dan belum bangun dalam waktu 10 tarikan napas. Pemenang turnamen pemeringkatan adalah Frozen Cloud Asgard. Tunggu, sebelum Ling Wugu dapat mengucapkan Xia Qingyue, sebuah suara dingin memotongnya. Orang yang mengatakan itu, secara mengejutkan adalah Xia Qingyue. Saat dia berbicara, dia bergerak menuju Yun Ce dan berhenti di sisinya. Dia melambaikan kedua tangannya ke depan dan roh es biru muda perlahan turun ke tubuh Yun Ce, dan menyelimutinya. Setelah dia diam-diam melihat roh es yang perlahan membekukan lukanya, dia berbalik dan dengan lembut berkata, "Pemenangnya bukanlah aku. Itu dia. Untuk pertandingan ini, saya mengaku kalah." Arena wacana pedang menjadi gempar. Semua orang saling memandang dengan takjub. Yun Ce pingsan sementara Xia Qingyue baik-baik saja. Jelas sekali siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, satu kalimat Xia Qingyue sebenarnya dengan sengaja memberikan kemenangan pada kalimat lainnya. Tidak ada yang bisa mengetahui alasan mengapa dia melakukan ini. Chu Yueli berdiri, tercengang, dan berteriak, "Qingyue, apa yang kamu katakan? Segera tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan." Chu Yue-chan tiba-tiba dengan dingin berkata, "Lihat ke atas." Chu Yueli tanpa sadar mengangkat kepalanya dan kemudian membeku. Ekspresinya juga membeku di tempatnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Saat ini, pita putih panjang perlahan jatuh dari langit. Benda itu secara kebetulan mendarat di bahu Xia Qingyue dan dia meraihnya. Ling Wugu hendak menanyakan sesuatu, tapi saat dia melihat pita bunga salju Ice Phoenix yang jatuh, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tertelan ke tenggorokannya. Meskipun Yun Ce tidak sadarkan diri, Dragon Vault selalu digenggam erat di tangannya. Meskipun Xia Qingyue tampak tidak terluka, tidak ada yang menyadari bahwa dia telah kehilangan pita bunga salju Phoenix S miliknya. Hingga saat ini, pita bunga salju Phoenix S telah jatuh dari langit. Orang hanya bisa membayangkan seberapa tinggi benda itu terlempar.
Dia telah melepaskan serangan terakhirnya pada pita bunga salju Ice Phoenix milikku. Jika dia memilih untuk melakukannya padaku, aku mungkin akan mati. Dia berhak memenangkan ini. Aku kalah. Chu Yueli terkejut beberapa saat sebelum menghela nafas panjang. Dia memejamkan mata, dan tidak berbicara lama. Meskipun hasil pertandingan telah terbalik karena pengakuan kekalahan Xia Qingyue, hasil pertandingan mungkin tidak berubah meskipun demikian. Bagaimanapun, semua orang yang hadir telah menyaksikan Yun Ce pingsan. Bahkan Ling Wugu, sebagai wasit, mungkin tidak menerima pengakuan kekalahan dari pihak pemenang. Namun, dari turunnya pita bunga salju Phoenix S dan apa yang dikatakan Xia Tiyue, semua orang telah memahami siapa pemenang sebenarnya. Ling Wugu mengangguk, dan tidak mencoba mempertanyakan Xia Qingyue lagi. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan dengan lantang menyatakan, Xia Qingyue telah mengakui kekalahan, juara turnamen peringkat adalah Yun Ce keluarga Kekaisaran Blue Wind. Saat dia menyatakan akhir dari final, turnamen pemeringkatan akhirnya berakhir. Tak lama kemudian, suasana di sekitar Sword Discourse Arena menjadi gaduh. Sebelum turnamen pemeringkatan, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Mustahil bagi mereka untuk mengharapkan hasil seperti ini. Jika seseorang menyatakan bahwa pemenang keseluruhan akan berasal dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, semua orang akan menganggap orang itu sebagai orang yang terbelakang dan gila. Keluarga Kekaisaran Angin Biru. Awalnya, nama ini seharusnya memiliki kekuatan yang agung, namun telah diejek dan dihina di dunia kultivasi yang mendalam. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, diumumkan sebagai juara umum. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan tempat pertama, setidaknya kami mengalahkan Ling Yun dan menekan Heavenly Sword Villa. Setidaknya, kami telah melakukan apa yang telah kami rencanakan. Setelah beberapa saat kecewa, Chu Yueli berkata sambil sedikit tersenyum. Ekspresinya telah kembali ke keadaan tenang sebelumnya, tanpa diduga, kejutan terbesar yang diberikan turnamen pemeringkatan ini kepadaku adalah suami Qingyue. Nasib, benar-benar hal yang paling misterius di dunia ini. Chu Yue-chan tidak berbicara. Dengan mata seperti kristal es, tidak ada yang mengerti apa yang dia pikirkan. Terlalu luar biasa, terlalu hebat, seperti yang diharapkan dari bosku. Untuk bisa menjadi bos Ling Jie, kamu setidaknya harus bisa melakukan hal seperti ini. Ling Jie menggenggam kedua tangannya erat-erat sambil berteriak. Bagi Ling Jie, yang telah membual kepada orang lain bahwa dia adalah adik laki-laki Yun Ce, dia merasa sangat tersanjung. Dia sudah lama lupa bahwa Heavenly Sword Villa telah menemui kekalahan kemarin. Di sisi keluarga Kekaisaran Blue Wind, tidak ada teriakan kegembiraan. Setelah Ling Wugu mengumumkan hasilnya, Chang Yue dengan keras meneriakkan Junior Brother Yun, mengabaikan segalanya, dan bergegas menuju Sword Discourse Arena dengan kecepatan secepat mungkin. Xia Yuanba berada di belakangnya dengan wajah penuh teror. Sementara Qin Wuxiang agak lambat bereaksi, kecepatannya secara alami lebih cepat daripada keduanya. Dia mencapai sisi Yun Ce dalam sekejap dan dengan cepat mulai memeriksa lukanya. Bagaimana kabar kakak muda Yun? Chang Yue mengulurkan kedua tangannya tapi dia tidak berani menyentuh Yun Ce. Air mata sudah mengalir di wajahnya. Saat tangan Qin Wuxiang meninggalkan Yun Ce, wajahnya menunjukkan ekspresi lega dan berkata, "Yakinlah, putri." Meskipun lukanya terlihat mengerikan, itu semua adalah luka luar. Jika dia pulih paling lama sebulan, dia akan bisa pulih sepenuhnya. Dia hanya menderita luka dalam ringan dan satu-satunya penyebab kekhawatiran adalah dia terlalu menekankan pembuluh darahnya yang dalam. Meskipun penyembuhannya membutuhkan waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Hanya saja, aku khawatir dia tidak akan bisa menjelajahi alam rahasia Heaven Basin dalam kondisinya saat ini. Mendengar ini, Chang Yue akhirnya bisa sedikit tenang. Dia dengan erat menggenggam tangan Yun Ce dan menolak melepaskannya.
Kepedulian Chang Yue, air mata dan cara dia berbicara tentang Yun Ce, semuanya dilihat oleh Xia King Yue. Dia memperlambat langkahnya dan tidak mendekat. Dia diam-diam menyimpan botol pelet berwarna salju yang dia dapatkan dari gurunya. Kepala Istana Qin, 10.000 selamat, kata Ling Wugu. Meski Heavenly Sword Villa telah dikalahkan dan kehilangan posisi pertama yang selalu menjadi milik mereka, Ling Wugu tetap sangat tenang dan berinisiatif untuk memberi selamat kepada Qin Wuxiang. Tanpa menunggu dia menjawab, dia menambahkan, kepala Istana Qin tidak perlu menjawab. Aku akan membawamu ke paviliun pengembalian surga. Qin Wuxiang mengangguk dan menggendong Yun Ce, saya akan mengandalkan Elder Ling untuk memimpin. Sebagai pemenang terakhir turnamen ranking, Yun Ce sebenarnya tidak mampu menerima sorak-sorai dan perhatian penonton. Dia terbawa suasana tak lama setelah pertandingan berakhir. Meskipun dia, sang karakter utama, sudah pergi, Sword Discourse Arena tetap gaduh untuk waktu yang sangat lama. Praktisi muda sangat terguncang oleh pertandingan tersebut. Mereka telah kehilangan semua kesombongan yang dulu mereka miliki. Sebelumnya, mereka semua dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah individu yang berbakat, namun hari ini, telah melihat bahwa di hadapan individu yang benar-benar berbakat, mereka tidak berharga apapun. Ini adalah turnamen pemeringkatan yang paling spesial. Itu telah menentang sejarah selama lebih dari 30 tahun. Proses dan kesimpulannya penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Turnamen peringkat ini diperkirakan akan menyebar ke seluruh kekaisaran angin biru seperti gelombang raksasa dan akan dibahas dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja, ada juga orang yang kesal dengan kesimpulan tersebut. Contoh yang bagus adalah klan surga yang terbakar. Mereka telah dipukuli dengan parah dan bahkan tetua agung mereka telah kehilangan kendali dan dipermalukan oleh Yun Ce. Contoh lainnya adalah Heavenly Spear Thunderfire Fortress yang bersikap kasar terhadap Yun Ce. Meskipun, dibandingkan dengan Sekte Surga Terbakar, Benteng Api Guntur Tombak Surgawi gelisah. Mu Tianbei tidak menyangka kekuatan sejati Yun Ce akan begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia tidak mengira dia akan menjadi juara turnamen peringkat. Bakat seperti ini pasti akan tumbuh menjadi salah satu kaisar kerajaan angin biru. Dalam ratusan tahun sejarah Benteng Api Guntur Tombak Surgawi, mereka belum menghasilkan kaisar, juga tidak berani mengundang kaisar. Memikirkan hal ini, Mu Tianbei tidak bisa tenang. Keringat dingin mengucur di punggungnya sementara wajahnya pucat karena penyesalan. Keluarga Kekaisaran Blue Wind, Kamar Kaisar. Bahkan sebagai kaisar Kekaisaran Angin Biru saat ini, wajah Chang Wanhe memerah dan cahaya di matanya redup, seolah dia sedang bermimpi. Bahkan Chang Wanhe sendiri mengira dia sedang bermimpi. Dia telah menerima transmisi suara Qin Wuxiang. Keluarga Kekaisaran Blue Wind telah memperoleh tempat pertama di turnamen pemeringkatan. Segera, dia juga menerima transmisi suara dari putrinya. Keluarga Kekaisaran Blue Wind telah memperoleh tempat pertama di turnamen pemeringkatan. Saat memegang giok transmisi suara, Chang Wanhe dibiarkan dalam kondisi kacau. Bahkan setelah setengah hari, dia belum kembali sadar. Dia mempercayai Qin Wuxiang. Dia lebih mempercayai Chang Yue, tapi dia tidak berani mempercayai apa yang mereka katakan kepadanya, meskipun itu adalah hal yang sama. Karena itu akan terlalu fantastis, terlalu tidak nyata, seolah-olah ini adalah suara-suara dalam mimpinya tentang sebuah fantasi. Langkah kaki cepat terdengar dari luar. Dengan sangat cepat, Kasim pribadinya bergegas masuk ke dalam ruangan dan berlutut di hadapannya, berteriak keras dengan suara serak, "Selamat, Yang Mulia. Selamat, turnamen pemeringkatan akhirnya berakhir hari ini, dan keluarga kekaisaran kita, keluarga kekaisaran, sebenarnya mendapat tempat pertama." Tempat pertama, mulut Chang Wanhe bergerak-gerak, gemetar saat bertanya, "Berita ini, apakah kamu yakin ini benar?" Itulah berita yang dirilis Heavenly Sword Villa, itu pasti benar. Saat ini,
Pesan yang sama sedang disebarkan ke seluruh kekaisaran. Tidak ada satu kata pun yang salah. Kasim melanjutkan dengan kegembiraan yang luar biasa. Yunce, yang mewakili keluarga Kekaisaran Blue Wind telah memenangkan semua pertandingannya di babak penyisihan grup pertama, telah memenangkan semua pertandingannya di babak penyisihan grup kedua juga, telah bertarung melawan Sekte Xiao, Burning Heaven Clan, Heavenly Sword Villa, dan Frozen Cloud Asgard dalam tahap eliminasi, dan kalahkan mereka semua untuk mendapatkan tempat pertama. Jika setengahnya saja salah, semoga surga menyambar hamba ini dengan kilat. Wajah Chang Wanhe menjadi semakin merah dan kegembiraan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bagus, bagus, bagus. Haha, hahaha, hahaha. Chang Wanhe mulai tertawa terbahak-bahak dengan kegembiraan yang tiada taraf. Dia telah berkuasa selama lebih dari 10 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia bersikap begitu riang. Seolah-olah semua frustrasi dan kekhawatiran yang terpendam selama bertahun-tahun telah dilepaskan melalui tawa ini. Ini adalah kemuliaan yang pantas diterima oleh keluarga Kekaisaran Blue Wind. Inilah arti sebenarnya memandang rendah dunia dari atas. Kirim perintah kekaisaran ke semua pihak terkait. Katakan, mulai hari ini dan seterusnya, selama 3 tahun ke depan, sumber daya yang diberikan kepada setiap istana yang mendalam akan meningkat. Hadiah Blue Wind Mendalam Palace akan diumumkan di lain hari. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mempersiapkan perjamuan terbesar di aula utama Blue Wind Palace. Kami ingin menerima Yunce secara pribadi ketika mereka kembali, sedangkan untuk hadiah Yunce, saya akan mengumumkannya di kemudian hari. Pelayan ini telah menerima perintah. Tunggu, segera sajikan anggur yang enak untukku. Aku ingin menikmati minuman dengan baik, hahaha. Chang Wanhe biasanya memiliki nafsu makan yang buruk, tetapi karena suasana hatinya sedang baik hari ini, nafsu makannya pun baik. Saat ini, dia sangat puas, dan sangat merasa bahwa dia bahkan tidak akan menyesali apapun bahkan jika dia mati sekarang.